Pak, saya nggak mau loh ke kantor. Itu kan jenengan mau nomor pun. Loh, pripun nggak apa-apa. Saya pengen rekam, Pak. Pokoknya teh kantor mawon. Pak, tadi katanya kan saya disuruh ke Kapan di Pak Padi? Udah kok berat ke Pati kok, Pak. Jenengan kan udah. Kapan di Pak Padi? Viral di media sosial, aksi 4 oknum debt collector menarik paksa mobil milik seorang wanita di kawasan Gor, Pesantenan, Pati, Jawa Tengah. Korban sempat mendapat intimidasi dan mengalami luka memar saat mempertahankan kendaraannya. Setelah melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Pati berhasil menangkap 4 pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam rekaman video amatir, korban seorang wanita berinisial S, warga kecamatan Tlogowungu, Pati, terlihat berusaha mempertahankan mobilnya. Sambil meminta agar persoalan diselesaikan secara prosedur hukum. Aksi para debt collector tersebut memicu perhatian warga karena penarikan kendaraan dilakukan di tempat umum dan disertai intimidasi. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan, petugas Satreskrim Polresta Pati berhasil mengamankan 4 orang yang diduga sebagai debt collector. Keempat tersangka masing-masing berinisial AG, warga kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, SW, warga kecamatan Pati Kota, SHD, warga kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, serta NSB, warga kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara. Kasat Reskrim Polresta Pati, Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengatakan, peristiwa bermula saat para tersangka mendatangi korban untuk menagih tunggakan kredit kendaraan. Namun dalam proses penagihan, para tersangka membawa korban ke halaman Gor Pesantenan Pati. Dan di tempat tersebut, para debt collector melakukan intimidasi dan ancaman, hingga mengambil paksa kunci mobil serta SNK milik korban. Bahkan korban disebut mengalami memar pada bagian tangan setelah terjadi aksi tarik-menarik. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil Toyota Agya warna merah, SNK kendaraan, pakaian yang digunakan debt collector saat kejadian, serta rekaman video peristiwa penarikan paksa mobil. Kronologis dari ini dari pengemudi wanita ini dipaksa turun atau bagaimana, Dan? Dipaksa turun, sebelumnya dibawa ke tempat atau rumah yang meminjami mobil tersebut. Nah, namun tidak ada, akhirnya dibawa ke Stadion Joyo di stadion mana? Gor Puri. Sesampainya di sana, yang bersangkutan dipaksa untuk turun, namun yang bersangkutan sempat menolak dan merekam. Akhirnya dari rekaman tersebut, alhamdulillah kita berhasil mendeteksi atau mengidentifikasi para pelaku. Di mana dan Seperti dibawa kabur mobilnya dan Di Puri dan Di Puri. kantor sini. Diajak kantor. ini sempat dibawa kabur pelaku. Belum sempat karena
pelaku defense. Cuma kuncinya sempat dipakai. Cuma kuncinya diambil paksa. Ya, tentunya kita berkomitmen dan juga apabila misalnya ada masyarakat atau warga masyarakat yang melihat atau mengalami hal tersebut atau penjabalan oleh oknum DC yang tanpa disertai dengan prosedur dan juga surat-surat, silakan bisa langsung menghubungi kami di Polresta Pati baik melalui 110 atau melalui DM di nomor medsos di akun Instagram maupun Facebook, bisa, nanti pasti sudah ada adminnya, langsung kita tindak lanjuti. Kita pun minta kerjasama juga dengan dari warga masyarakat. Dan kalau ada masyarakat lain yang mungkin merasakan kejadian yang sama, mungkin apa yang harus dilakukan? Kalau tipsnya ya jangan gampang istilahnya menyerahkan. Kalau bisa dari tempat keramaian atau mendatangi kantor polisi terdekat. Soalnya gimana pun juga barang tersebut meskipun masih leasing kan ada sebagian kan masih milik daripada korban maupun orang lain. Jadi bukan sepenuhnya milik dari perusahaan. Jadi DC dengan modus kayak gitu ilegal ya Pak, dan tidak diperbolehkan ya Pak? Tentunya, kan ada prosedurnya, kan semuanya kan ada. Baik surat peringatan, misalkan dikasih surat peringatan 2 kali atau 3 kali itu kan bisa melapor. Kalaupun memang itu pihak leasing pun bisa melaporkan ke kita. Kalau memang ada indikasi istilahnya nggak mau bayar atau unitnya dilarikan, bukan hanya masyarakat, pihak leasing pun bisa melapor. Jadi kita ada prosesnya di Undang-Undang Fidusia itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 4 oknum debt collector tersebut kini mendekam di rutan Polresta Pati. Keempat tersangka dijerat pasal terkait dugaan pemerasan dan kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi menegaskan penarikan kendaraan oleh debt collector tidak boleh dilakukan secara sembarangan, apalagi dengan ancaman maupun kekerasan. Seluruh proses penagihan wajib mengikuti prosedur hukum yang berlaku.